Hi Garuda fans, we're here, ready for Bahrain. We love you guys. Hai Sobat Garuda, saya datang di Bahrain and I'm ready for the next match against Bahrain. Saya Pak Kumis, do you like it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauji di channel From Millennial. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan lancar menjalankan segala aktivitas baik yang bekerja, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Kali ini di sesi kali ini saya akan memberikan berita terbaru terkait dengan Timnas Indonesia, di mana Timnas Indonesia saat ini beberapa pemain sudah berada di Bahrain. Timnas yang bermain di Liga 1 itu sudah berangkat sejak Minggu dini hari. Dan beberapa pemain juga sudah sampai seperti Tom Haye, kemudian Ivar Jenner, lalu terakhir ada kabar sudah mulai merapat Jai Ijaz. Karena memang pemain-pemain yang bermain di Eropa itu menunggu pertandingan selesai terlebih dahulu di weekend ya, di Sabtu dan Minggu, baru mereka akan bergabung di Bahrain ya bersama pemain-pemain yang sudah lebih dulu ada. Dan saya melihat sebuah video dari akun Timnas Indonesia yang memperlihatkan para pemain sudah mulai melakukan aktivitas training ya, latihan, meskipun nih latihannya juga latihan-latihan ringan gitu ya. Karena dari perjalanan Indonesia ke Bahrain atau dari Eropa ini pemanasan lah. Dan terlihat aura dari para pemain Indonesia ini cukup positif ya, seperti video dari Tom Haye, Ivar Jenner, mereka sambil bercanda, sambil tertawa gitu ya. Kemudian juga ada dari Sandy Walsh yang dia menyapa kamera dengan face baru, yaitu ada Kumis. Dia bilang, "Bagaimana menurut kalian aku Pak Kumis?" Menyala abangku. Eh, dan apa namanya, pemain-pemain juga sepertinya sangat percaya diri melawan Bahrain. Cuma memang perlu hati-hati, jangan juga terlalu kita overconfident datang ke Bahrain merasa menganggap tim ini sudah sangat cukup hebat gitu ya. Lalu justru terlalu overconfident malah nanti banyak kesalahan-kesalahan. Kita doakan timnas Indonesia lawan Bahrain bisa mengambil poin sempurna, yaitu 3 poin, dan itu juga bekal selanjutnya 5 hari kemudian tanggal 15 Oktober para pemain langsung dari Bahrain menuju Cina untuk melakukan pertandingan keempat, yaitu melawan Cina. Dan di situ juga kita berharap Indonesia bisa mencuri poin lagi sempurna, kita bisa mengantongi dan mengemas 6 poin. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin Indonesia bisa mendapatkan tambahan 6 poin, sehingga itu menjadi dan selalu membuka lebar peluang Indonesia untuk bisa lolos ke babak Piala Dunia gitu ya, putaran final Piala Dunia. Meskipun secara hitung-hitungan di atas kertas Indonesia merupakan satu tim terlemah ya. Indonesia dengan peringkat FIFA paling lemah di grup C ini, di bawah 5 tim lainnya seperti Jepang, Australia, Saudi, kemudian China dan Bahrain. Tapi kita bisa buktikan kita mampu seri melawan Arab Saudi yang cukup menggegerkan, langganan Piala Dunia. Kita juga bisa menahan Australia yang berada di peringkat 20-an ya. Dan ini juga cukup menghebohkan, dan kita bisa mencuri poin, 2 poin dari 2 pertandingan berat ya di grup C ini. Dan harapannya dengan hitung-hitungan Bahrain kalah melawan Jepang sampai 5-0, sedangkan di Piala Asia Indonesia hanya kalah 2-0 atau 2-1 gitu ya. Kemudian Cina dibantai oleh Jepang ya. Dan Cina juga kalah oleh Saudi Arabia, padahal Saudi Arabia dengan pemain yang kartu merah 1 ya, dan sedangkan Indonesia bisa bermain imbang. Justru secara historical 2 pertandingan terakhir, Indonesia ini lebih diunggulkan sebetulnya melawan Cina ataupun Bahrain. Ya, meskipun di atas ranking Indonesia jauh ya rankingnya dengan
tim-tim ini. Mereka semua ada di ranking 100 besar FIFA, sedangkan Indonesia di luar 100 besar. Ini hitung-hitungan itu memang. Tapi dengan skuad yang ada saat ini, yang diisi oleh banyak sekali pemain diaspora Indonesia yang bermain di Liga Eropa, ini membuat eh, timnas Indonesia cukup disegani saat ini ya. Bahkan Cina membuat sebuah berita yang cukup viral, salah satu media salah satu berita tentang Cina yang akan menggugat timnas Indonesia ke AFF karena ada kesalahan proses naturalisasi Max Hilgers dan Eliano Reinders. Menurut Cina bahwa kedua pemain ini kenapa sumpahnya itu dilakukan tidak di Indonesia tapi di Belgia ya, di kedutaan besar Indonesia di KBRI RRI di Belgia ya. Memang kondisinya saat ini sedang belum belum ini ya, belum jadwal FIFA, jadi belum libur. Mereka masih menjalani liga di liganya masing-masing, kompetisi di liga masing-masing, sehingga mereka tidak bisa ke Indonesia. Nah, itulah salah satu kekhawatiran Cina ya jelang pertandingan melawan Indonesia. Kita terus doa, beri dukungan D2D, doa dan dukungan kepada timnas Indonesia supaya saat melawan Bahrain tanggal 10 Oktober dan saat melawan Cina di 15 Oktober kita bisa menang kedua-duanya dan bisa terus membuka peluang lolos ke babak final Piala Dunia 2026. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel terus berkembang. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya nggak tahu mana yang kiri yang kanan.